Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ngomong-ngomong tentang kelenturan, pendapat sebagian besar orang, terutama di masyarakat olahraga, itu bawaan. Betulkah? Sepertinya ya. Ini contoh kelenturan. Ini cucu saya. Nah, ini cucu saya ini. Ya, itu ya. Nah, itu contoh kelenturan ini sebelum dilatih beneran. Sepertinya iya, karena saya pernah juga ada anak yang bahkan saya latih malah menjerit-jerit kesakitan, tidak mau. Ya. Jadi saya karena bukan pakar anatomi, ya, saya belum berani menyimpulkan kelenturan itu bisa dipaksakan, artinya dilatihkan kepada seseorang atau tidak. Ya. Tapi bahwa latihan kelenturan itu memang penting. Ya. Cuma dapatnya seberapa, nah ini yang tidak ada jaminan. Tetapi yang menjadi concern di sini adalah bahwa kelenturan bisa hilang. Ini lihat gambar saya ini kalau nggak salah 10 tahun yang lalu. Jadi usia saya, kalau orang kerja di kantoran swasta itu baru pensiun. Yang saya alami, kelenturan itu memang bawaan. Ya, cuman nggak ada dokumentasi, nggak seperti cucu saya seperti ini, nggak ada. Saya kan orang jadul, kan orang kampung. Tetapi saya bisa seperti itu, gitu kan? Saya bisa seperti itu, bisa seperti ini, dan bisanya sampai dewasa, nggak cuma masa kecil saja. Jadi ya yang pernah menjadi teman saya di olahraga bersama ya pasti tahu. Cuman yang menjadi concern adalah itu bisa hilang karena ini dulu olahraga seperti ini. Tapi saya sempat berhenti, dan sampai sekarang sebenarnya juga masih berhenti dari olahraga formal seperti ini. Ini kan saya pakai pakaian saja, tapi sebenarnya tidak olahraga itu, gitu lah. Ini Shorinji Kempo. Maksudnya saya sudah tidak aktif, bukan berhenti ya, sorry ya, maaf ya. Saya sudah tidak aktif sejak tahun 1990. Jadi 35 tahun yang lalu ya, tidak aktif dari tahun 1990. Kenapa tidak aktif? Ya karena tuntutan keadaan, saya kerja, apalagi kerjanya muter ke keluar kota ya, keluar daerah, keluar negara. Jadi ya tidak bisa, tidak sempat. Bukan berarti saya berhenti keluar, enggak. Di jenis olahraga seperti ini keanggotaannya enggak ada yang ceritanya keluar, enggak ada. Suatu hari di tahun 2010 sedang liburan, itu ada ponakan itu di pantai, dia melakukan split test seperti ini yang dilakukan oleh cucu saya seperti ini di pantai. Maka kemudian saya betulin itu kan, dia kan coba lihat itu kan sebenarnya bawaan, itu bukan hasil latihan, bukan. Ya sama, ponakan saya juga bawaan, bukan hasil latihan. Makanya kakinya tidak lurus itu kan, antara kaki kanan dan kiri tidak satu garis. Karena dia sedapatnya dia nggak berpikir harus lurus, enggak. Gitu lah. Nah, maka terus saya betulkan. Sampai akhirnya betul di saat itu juga. Jadi ya beberapa kali, kemudian akhirnya dia menyadari betul. Nah, kayak gini nih. Terus nggak usah menjatuhkan diri, terus saja sampai napak gitu. Gitu ya. Nah, setelah sempurna ya, karena anak kecil seumur cucu saya ini, setelah sempurna baru
bilang ke saya, emang Pak De bisa? Itu, nah itu. Waduh, ya masih bisa nggak ya? Kan, kan tulang orang tua ya, tulang orang tua. Ketika itu tahun tahun 2010-an, itu ya usia saya sudah 40-an. Untungnya karena tanah itu pasir, karena di pantai kan pasir. Ya. Jadi sebenarnya aslinya seandainya di lantai seperti cucu saya ini nggak bisa itu apa masih ngangkang, masih bolong bawahnya. Kenapa? Ya karena saya sudah tidak pernah olahraga lagi dari tahun 90 sampai tahun 2010, 20 tahun. 20 tahun berarti olahraga, jadi dan ternyata saya baru tahu semua keseimbangan juga hilang. Naik sepeda udah nggak bisa karena nggak pernah bersepeda, apalagi bersepeda terus semenjak lulus SMA nggak pernah lagi gue sepeda. Ternyata kelenturan dan keseimbangan itu bisa hilang. Nah semenjak tahun 2010 itu, maka kemudian saya berusaha untuk kembali. Akhirnya dalam sebulan 2 bulan sudah pulih ya seperti itu. Nah, jadi concern saat ini bukan bagaimana cara membuat badan kita lentur, enggak. Ya. Kalau itu saya tidak tahu. Tetapi kelenturan yang hilang asal kita enggak putus asa, kita berusaha serius, hilang karena berhenti olahraga, karena usia, itu bisa dikembalikan, tetapi memang harus rutin. Ya. Jadi harus rutin dan makin uzur nanti juga harus mengalah dengan keadaan. Ya. Nih, ini video beberapa bulan yang lalu, sudah di tahun ini, tahun 2025. Artinya sehari-hari, seminggu sekali, 2 kali saya lakukan ini. Dari tahun 2010. Tadinya waktu wah ternyata kelenturan hilang gitu ya. Itu tiap hari. Bahkan pagi sore saya ngejar swab kembali. Makanya untuk menyemangati saya pakai pakaian itu segala kan, di lapangan terbuka gitu ya. Nah setelah kembali itu saya rawat sampai insya Allah yes, sepanjang saya masih diberi kemampuan akan saya rawat terus. Setidaknya seminggu sekali 2 kali itu saya lakukan untuk merawat itu. Kenapa? Karena ini contoh yang hilang nih ya, contoh yang hilang. Ini yang saya kelupaan nih. Nah, ini kan gerakan ini kan nanti ada yang, nah ini kan mesti memeluk kaki kiri, memeluk kaki kanan, terus hidung ditempelkan dengkul, itu hilang karena ketika berusaha kembali itu lupa. Yang penting mengangkangnya itu yang penting, ya kan? Ketika itu nafsunya di situ, ya, sehingga itu kelupaan. Nah, udah terlanjur kelupaan sampai di atas 60 ya udah sulit ya, makanya sampai sekarang jadi itu nggak bisa kembali. Terus juga ke depan belakang, ya, padahal sebenarnya di olahraga saya, yaitu di kempo maupun karate sebenarnya sama ya, itu kan tidak spesifik dilatih seperti itu, melatihnya justru ke depan belakang sebenarnya, gitulah. Jadi saya ya bisanya depan belakang, dari kecil ya ke depan belakang, nggak ada pemikiran ke samping, tidak ada. Baru ke sampingnya setelah nonton film Barry Prima.
Baru, karena di kampung saya nggak ada taekwondo dulu kan. Ya. Jadi ternyata itu yang dilatih khusus untuk samping kanan kiri itu taekwondo. Kalau di olahraga lain nggak ada. Depan belakang aja tidak semua sempurna, kadang pelatihnya juga nggak sempurna kok. Ya karena kelenturan tadi itu tidak bisa dipaksa. Kelenturan itu adalah bawaan, tidak bisa dipaksa. Kalau dimaksanya serius bagaimana ya saya kurang tahu. Saya nggak bisa membuat kesimpulan karena uh, bukan pakar di situlah ya. Tetapi di sini adalah yang penting adalah merawatnya. Karena apa? Ternyata ini saya sekarang setelah usia sudah uzur ini itu merasakan perbedaan antara punya yang lentur dan yang enggak ya. Tangan ini kan kita enggak pernah melatih kelenturan. Saya enggak pernah melatih kelenturan. Karena ide kelenturan tangan itu apa? Begini, ini. Ya jadi tetap sakit ya. Ada orang yang enggak sakit memang, tapi saya sakit. Jadi tidak ada ide dan tidak ada contoh melatih kelenturan tangan. Jadi tangannya alami seperti ini, dari dulu tangan saya seperti ini. Ya. Tapi kalau kaki itu ada dilatih benar. Gitu. Sebelum dilatih apakah lentur? Nah itu saya rasa itu karena bawaan, tapi kan nggak dicoba. Nggak kayak cucu saya kan saya yang nyuruh. Coba ya gitu ya kan. Ada triggernya. Lalu zaman saya kan enggak. Gitu. Setelah ikut olahraga baru oleh pelatihnya dilatih gerakan-gerakan tertentu olahraga termasuk meregang kaki gitu kan. Itu olahraga apa sih? Sekolah sama kan ada meregang kaki kan ada. Tapi rata-rata kan ke depan belakang gitu loh. Tapi kan ada latihan namanya dilatih. Beda dengan tangan apa? Tangan tuh paling diputar gitu kan terus gini. Itu kan setahu saya seperti itu. Kalau push up bukan peregangan lain, so, apa push up ya latihan kekuatan kaki ada, tangannya ada, tapi bukan kelenturan bukan. Nah, setelah kita memiliki kelenturan, cara mempertahankannya, terutama kalau sudah usia manula, karena harus hati-hati, jangan dicerosot gitu. Seperti di film jangan walaupun apa bisa lentur tapi janganlah takut siapa tahu kan nanti terus lepas gimana ya kan, maka tangannya harus menyangga tetap ini seperti nah itu ya tuh bisa dibuka tangannya bisa mengepal, tetapi kalau mengepal tumpuannya harus 2 titik ini. Konon katanya, kata yang mengerti ya, kalau tumpuannya ini 3 ini mulai tengah sampai ke yang terakhir ini, itu tidak bagus. Ini jadi yang bagus tumpuannya ini. Jadi kalau mau bertumpu dengan mengepal, kalau mengepal itu juga melatih kekuatan ini. Kalau tangan gini doang dibuka gini enggak, ini alami banget ya. Ini alami, yang dilatih itu ini sama ini. Kalau push up ya, ini ngomongin push up ya, tapi kalau mengepal ini juga dilatih ini. Cuman memang satu ini bakal keluar menebal dan hitam di sini, makanya untuk menghindari itu kayak saya itu pakai karet, irisan karpet karet, jadi empuk, jadi mungkin menebalnya ada itu ya, tetapi nggak hitam, jadi nggak kelihatan. Nah, bedanya antara tangan yang tidak ada latihan khusus kelenturan dengan kaki yang secara rutin meskipun seminggu sekali 2 kali sampai hari ini, sampai mungkin sampai sepanjang saya masih mampu lah ya,
Itu ada bedanya. Kalau tangan di usia-usia saya ini, so kadang-kadang itu yang orang kampung bilang encok gitu. Kadang-kadang nggak bisa dipelintir gini, sakit gitu kan, rematik gitu. Kaki nggak pernah. Kekuatan mungkin ya menurun ya, bukan mungkin ya, pasti ya, pasti menurun. Terus kelinuan dengkul karena kekurangan pelumas, itu kemungkinan juga ini latihan kelenturan nggak ngefek ya, karena itu nggak ada hubungannya. Tapi melatih otot-otot persendian, melenturkan otot-otot persendian, itu yang kayaknya itu yang membuat terhindar dari tadi bangsa encok rematik itu. Jadi ya semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.